akan mempersembahkan sebuah video dengan tema pengolahan kelas tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Hardianti Rahma MPSI. Perkenalkan, nama saya Irman Maulida. Dan saya Rea Raturjana. Saya Nurul Mukaromah. Dan saya Madinatul Ulia. Saya Nur Aida. Selamat menyaksikan video kami. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama, mengapa kelas perlu dikelola secara efektif. Pengolahan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan serta mengembangkan motivasi belajar pada siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengolahan kelas merupakan keterampilan guru dalam memelihara kondisi belajar yang optimal agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran. Pengolahan kelas sebagai seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan, menghubungkan interpersonal dengan sosial emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Mengapa kelas perlu dikelola secara efektif? Tujuan pengelolaan kelas yang efektif tidak hanya menjadikan siswa gemar belajar, namun juga memberikan nilai tambah pada siswa, yakni mereka akan semakin giat dalam belajar, menjadi siswa yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif, karena guru dan siswa sama-sama menjalin kerjasama dalam mewujudkan suatu pembelajaran yang asik dan menyenangkan di ruang kelas. Di antara tujuan pengelolaan kelas itu sendiri ada dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah upaya menyediakan serta memanfaatkan fasilitas yang ada dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Sedangkan tujuan khusus ialah membimbing peserta didik dalam meningkatkan kemampuan dan kemauannya perihal belajar, seperti memberikan kondisi suasana kelas yang mendorong anak untuk bekerja dan belajar. Kegiatan pengelolaan kelas penting dilakukan oleh guru. Dengan kegiatan tersebut dapat menjadikan kunci keberhasilan anak dalam menerima materi yang guru sampaikan di ruang kelas. Hal ini memberikan pengaruh positif dalam mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri anak itu sendiri. Yang kedua, bagaimana lingkungan fisik kelas yang baik? Lingkungan fisik kelas yang baik menurut kami adalah lingkungan kelas yang memungkinkan siswanya merasa nyaman ketika berada dan melakukan proses pembelajaran di dalamnya. Lingkungan kelas yang baik ini mencakup beberapa hal yang umum seperti kebersihan kelas yang baik, pencahayaan yang baik, interaksi yang baik maupun fasilitas yang memadai, dan mendukung keberhasilan suatu proses pembelajaran. Salah satunya yaitu susunan meja yang baik. Susunan meja kursi yang baik akan lebih memungkinkan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Susunan meja dan kursi yang baik menurut kami adalah seperti ini. Susunan meja dan kursi membentuk huruf U. Saat meja dan kursi diatur membentuk huruf U dalam kelas, dengan bentuk seperti ini membantu siswa fokus pada guru dan pelajaran karena mereka semua menghadap ke depan, tetapi mereka juga dapat melihat teman-temannya dengan mudah, jadi mereka bisa berbicara dan bekerja sama dengan lebih baik. Selain itu, guru juga lebih mudah melihat siswa dari posisinya. Jadi dia bisa membantu jika ada yang perlu bantuan atau mengawasi agar semua siswa terlibat dalam pembelajaran. Susunan ini juga membuat suasana di kelas terasa lebih akrab dan nyaman, seperti sedang duduk di lingkungan yang ramah dan santai. Ini membuat siswa merasa lebih percaya diri untuk bertanya dan berbagi ide, yang membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, faktor metode merupakan faktor yang tidak boleh diabaikan karena ikut menentukan sukses atau tidaknya tujuan pembelajaran. Hubungan antara metode dan tujuan pengajaran dapat dikatakan merupakan hubungan sebab akibat. Artinya, jika metode pengajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi pengajaran baik dan tepat, maka akibatnya tujuan pengajaran yang telah dirumuskan besar kemungkinan dapat tercapai dengan gemilang dari beberapa penyertaan di atas. Metode penggunaan setting kelas formasi U adalah cara bagaimana guru bisa mengatur ruang kelas yang aktif dan memperoleh hasil yang baik. Yang ketiga, bagaimana cara menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif? Ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Yang pertama adalah rasa nyaman dalam proses pembelajaran.
Rasa nyaman ini termasuk suatu hal yang sangat penting karena hal ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Jika peserta didik merasa nyaman selama proses pembelajaran, maka lebih besar persennya kemungkinan siswa bisa menerima ilmu yang dia pelajari dengan baik. Lain halnya jika selama proses pembelajaran peserta didik merasa tidak nyaman, otomatis dia kurang fokus pada materi yang disampaikan dan dapat menyebabkan sulitnya dia menerima pelajaran yang diajarkan. Nah, rasa nyaman ini bisa meliputi suasana kelas dan juga interaksinya dengan warga kelas, seperti guru dan teman sesama siswanya. Maka dari itu, tugas guru adalah bagaimana dia bisa memberikan rasa nyaman kepada siswanya. Seperti bagaimana caranya dia merespon ketika siswa menanyakan suatu pertanyaan ataupun sedang mengadukan perlakuan temannya yang sedang jahil kepadanya. Guru harus bisa menentukan bagaimana respon yang sesuai agar salah satu anak tidak merasa tersudutkan sehingga membuat dia merasa nyaman saat belajar. Yang kedua adalah memperhatikan penataan ruang kelas. Beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya: 1. Mengatur wilayah sekitar siswa agar dia bisa bergerak dan tidak merasa sulit. 2. Pastikan setiap siswa bisa dipantau dengan mudah oleh guru. Hal itu bisa dilakukan salah satunya dengan menyusun meja dan kursi siswa dengan susunan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di awal. 3. Pastikan siswa bisa melihat presentasi dan tampilan dengan jelas saat guru mengajar. Ini bisa dilakukan misalnya dengan memperhatikan apakah ada siswa yang memiliki mata yang minus, lalu bisa disesuaikan letaknya agar dia lebih mudah melihat setelahnya. Lalu yang ketiga adalah menyiapkan peralatan atau sumber daya dalam pembelajaran. Hal ini terkait seperti menyediakan buku, komputer, internet, dan beberapa materi referensi yang lainnya. Yang keempat adalah memperhatikan tata cahaya dan ventilasi. Penerangan yang baik dan sirkulasi udara yang baik itu sangat berpengaruh dalam konsentrasi siswa ketika belajar. Ruangan kelas yang terlalu gelap maupun terlalu silau itu dapat mengganggu pembelajaran. Yang kelima adalah memperhatikan kebersihan dan keteraturan kelas. Kelas yang bersih dan memiliki susunan barang-barang yang teratur itu juga mempengaruhi kenyamanan dalam belajar. Contohnya, jika tempat sampah yang basah letaknya di samping tempat duduk siswa, itu pasti akan mengganggu pembelajaran dikarenakan bau tidak sedap yang tercium di dalam kelas. Yang keenam adalah interaksi yang positif di dalam kelas. Interaksi yang positif di dalam kelas, baik antara guru dengan murid ataupun antara murid dengan murid, itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu proses pembelajaran. Karena jika interaksi antara guru dengan murid kurang baik, contohnya misalkan seorang guru saat mengajar terlalu kasar atau terlalu galak, kurang disesuaikan dengan karakter siswa, apalagi siswa sekolah dasar yang rata-rata usianya masih kecil, siswa bisa saja terlalu tegang atau malah terkesan takut kepada guru yang mengajar di kelasnya, sehingga dia sulit memahami pelajaran yang diberikan. Bersikap tegas memang harus sebagai seorang guru, namun harus tetap disesuaikan dengan keadaan di kelas. Selain interaksi antara guru dengan murid, interaksi antara murid dengan murid juga perlu diperhatikan. Apakah terlihat ada salah satu siswa yang terpojokan? Apakah dia terlihat takut dengan temannya? Atau ada siswa yang terlihat terlalu kasar dengan temannya? Itu semua perlu diperhatikan. Itu tadi adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang positif. Agar itu semua bisa terlaksana dengan baik, tentunya perlu kerjasama antara seluruh warga kelas, termasuk murid, yang semua itu tentunya membutuhkan bimbingan dari gurunya. Maka dari itu diharapkan seorang guru bisa mengarahkan muridnya dengan baik, agar lingkungan pembelajaran yang positif dan proses belajar mengajar yang baik dan berhasil bisa terlaksana. Saya akan menjelaskan bagian nomor 4, yaitu bagaimana cara menjadi komunikator yang baik sebagai seorang guru. Nah, sebelum kita memasuki ke tahap bagaimana cara menjadi komunikator yang baik sebagai guru, perlu kita ketahui bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Pemberi pesan disebut sebagai komunikator dan penerima pesan disebut sebagai komunikan. Adapun isi pesan yang disampaikan dapat berupa pesan verbal, non-verbal, lisan, atau tulisan.
Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan suara atau verbal, sementara komunikasi tulisan adalah penyampaian pesan dalam bentuk kata-kata yang memiliki makna tertentu. Komunikasi lisan dan tulisan ini termasuk dalam komunikasi verbal, sementara hal lain seperti ekspresi wajah, intonasi suara, gerak tubuh, dan lain-lain termasuk dalam bentuk non-verbal. Nah, komunikasi dapat dikatakan efektif apabila komunikan mampu menangkap pesan dari komunikator sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Efektif atau tidaknya komunikasi dapat kita lihat pula pada kegiatan pembelajaran. Tentu sebagai pengajar, guru mempunyai tanggung jawab lebih. Selain terus berupaya mengembangkan kompetensi diri, guru juga berperan untuk mengembangkan kompetensi siswa. Lalu, apa saja cara yang bisa guru lakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan komunikasi pada siswa, sehingga siswa dapat melakukan komunikasi yang efektif, yaitu guru harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan menjadi seorang komunikator yang andal. Dengan begitu, guru dapat menjadi contoh sekaligus sosok inspiratif bagi peserta didiknya. Guru dapat pula mempersiapkan beberapa pertanyaan yang siap diajukan kepada siswa terkait materi yang disampaikannya. Pertanyaan seperti ini akan mendorong siswa untuk lebih berani berbicara, meski waktu siswa untuk berbicara singkat, tapi hal ini akan sangat membantu mereka untuk memisahkan diri berbicara di depan umum. Lalu, pastikan untuk memberikan kesempatan pada setiap siswa untuk menjawab pertanyaan atau mengemukakan pendapat mereka. Jangan terlalu fokus pada siswa tertentu saja, melainkan dorong setiap siswa untuk bisa menjawab atau menanggapi sehingga memiliki kesempatan yang sama. Nah, selanjutnya guru juga perlu menjadi pendengar yang baik dan aktif. Ketika guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berbicara, guru perlu menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Selain itu, guru juga perlu menjadi pendengar yang aktif dengan merespon dan memberikan umpan balik yang sesuai dengan isi pesan yang ada. Perlu dipahami bahwa mendengarkan dan berbicara merupakan hal yang utama dalam berkomunikasi. Menjelaskan bagian nomor 5. Bagaimana menghadapi perilaku murid yang bermasalah adalah ada 4 tindakan dan sikap yang tepat bagi guru untuk mengatasi masalah disiplin siswa, yaitu 1. Guru tidak membiarkan siswanya dalam disiplin, karena jika dibiarkan maka siswa berpotensi menjadi pembangkang. Nomor 2, guru harus memahami peraturan perlindungan anak dan paham akan hukum, maka guru tidak akan menyalahgunakan hak otoritas dalam mendisiplinkan siswa. Nomor 3, menggunakan kekreatifan dan inovasi dan mengajar sehingga tak perlu menggunakan kekerasan untuk membuat siswa disiplin. Yang nomor 4, guru haruslah memahami karakter siswa. Maksudnya itu adalah guru harus mampu mengenal siswa dengan baik sehingga guru dapat mengambil tindakan yang benar dan tepat berdasarkan karakter siswanya. Sekian video dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. This time I want